teman-teman. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman di channel Lacanel. Di channel ini kita bersama-sama belajar dan menyelami cerita-cerita sejarah, teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang kitab Pararaton atau Rontal Pararaton, yang merupakan sumber sejarah sekunder yang memang harus dibutuhkan untuk melengkapi prasasti dan juga Nagara Kartagama, terutama yang berkaitan dengan sejarah Singasari dan Majapahit. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, teman-teman silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe bagi teman-teman yang memang belum subscribe dan baru menemukan channel ini, ya teman-teman. Terima kasih ya sudah mendukung. Mari kita lanjutkan videonya, teman-teman. Di video kali ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa buku yang saya buat rujukan sejarah dalam cerita-cerita sejarah saya, teman-teman, itu adalah buku Pararaton, yaitu buku yang berisi tentang raja-raja tanah Jawa, terutama Singasari dan Majapahit, teman-teman. Buku ini ditulis oleh Heri Purwanto dan diterbitkan oleh Javanica, teman-teman. Buku Pararaton ini dibagi menjadi 16 bab, ya teman-teman. Di dalam video-video saya sebelumnya, saya sering menyinggung tentang sumber sejarah sekunder, yaitu Pararaton. Pararaton itu adalah sebuah rontal yang berisi tentang perjalanan sejarah Majapahit dan Singasari, teman-teman. Ini berbentuk karangan sastra prosa, teman-teman. Disebut sebagai sumber sejarah sekunder itu karena Pararaton itu ditulis pada masa akhir Majapahit. Dengan kata lain, Pararaton itu ditulis pada masa kejadian itu sudah selesai, sudah berlalu, teman-teman. Beda lagi dengan Nagara Kartagama yang ditulis ketika jaya-jaya Majapahit. Jadi sebagian orang menganggap bahwa Nagara Kartagama ini lebih valid. Tetapi banyak kejadian-kejadian yang tidak tertulis di Nagara Kartagama, tetapi justru ada di Pararaton, teman-teman. Dan itu sebagian juga sudah bisa dicocokkan dengan prasasti. Teman-teman, Pararaton itu tidak menyebutkan siapa yang menulis, tetapi melihat dari bahasanya itu kita ketahui bahwa Pararaton itu ditulis pada masa Jawa Pertengahan, teman-teman, menggunakan bahasa Jawa Pertengahan, kira-kira masa akhir Majapahit. Teman-teman, di dalam Pararaton itu menceritakan tentang dimulai dari kelahiran Ken Arok sampai keruntuhan Majapahit, teman-teman. Jadi isi dari Pararaton itu lebih komplit daripada Nagara Kartagama, teman-teman. Di samping itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak disebutkan di dalam Nagara Kartagama, tetapi ada di Pararaton, teman-teman. Karena Nagara Kartagama itu adalah sebuah rontal yang dikenal dengan sebutan Puja Sastra, yaitu dibuat oleh Empu Prapanca itu untuk memuja atau menyanjung keagungan Majapahit, teman-teman. Jadi hal-hal yang terjadi, intrik politik dan juga aib-aib yang terjadi di keraton itu tidak dituliskan oleh Empu Prapanca di dalam Nagara Kartagama, tetapi ada di Pararaton. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang cerita-cerita lahirnya Ken Arok, terus tentang Empu Gandring dan kutukannya, tentang berdirinya Singasari, terbunuhnya Empu Tunggal Ametung, dan juga pemberontakan yang terjadi di Majapahit, itu hanya ada di Pararaton. Teman-teman, ini adalah bab pertama, teman-teman, yaitu tentang apa yang ada di Pararaton.
Ini yang ada di dalam kotak ini adalah ada 2 kotak ini teman-teman. Ini adalah teks asli dari Paraton, dan yang sebelahnya ini adalah terjemahannya. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah keterangan-keterangan yang mendukung atau rangkuman tentang kedua kotak yang di atas ini, teman-teman. Mengingat bahasa yang dipakai waktu penulisan Paraton dengan bahasa sekarang, kita akan merasa rumit, akan sulit untuk memahami Paraton. Oleh karena itu di dalam buku yang ditulis oleh Heri Purwanto ini telah diberi keterangan di bawahnya atau ulasan untuk kita bisa biar gampang memahaminya, teman-teman. Pada bab 7 di Paraton ini, ya, di buku Paraton karangan Heri Purwanto ini, teman-teman, itu menceritakan tentang Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit. Di dalam buku Paraton ini, teman-teman, selain menampilkan teks asli dari Paraton dan juga terjemahannya, itu di bawahnya ini kita bisa dapatkan atau kita temui rangkuman dari cerita yang ada di teks yang ada di dalam 2 kotak itu, teman-teman. Selain itu juga ada ulasan dari Nagarakretagama sebagai pembandingnya. Jadi apa yang tertulis di dalam buku Paraton yang diterbitkan oleh Javanika ini, teman-teman, ini kita bisa menemukan sumber perbandingan atau untuk mencocokkan. Jadi kita bisa tahu mana-mana isi Paraton yang tidak ada perbandingannya dan tidak ada kecocokan dengan sumber lain, dan yang ada dengan kecocokan dengan sumber lain, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman, bahwa di dalam buku Nagarakretagama ini di samping ada teks asli dari Paraton dan juga terjemahannya, dilengkapi dengan ulasan ataupun pembahasan yang membuat kita memahami dan juga sumber pembandingnya, teman-teman. Di dalam buku ini juga ada raja-raja, cerita raja-raja sebelum Raja-Raja Singasari, teman-teman, terutama Raja-Raja Medang, Mataram. Meskipun kisah-kisah cerita dari Raja-Raja Medang atau Mataram kuno ini tidak ada di Paraton, tetapi ditulis di buku ini sebagai bonus. Teman-teman, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, rahayu, rahayu.